Halo people, balik lagi nih di channel YouTube gue Gilbert Amsal. Nah kali ini gue menjelaskan materi tentang roda gigi planet. Nah sebelumnya gue perkenalin ini dulu nih. Nama gue Gilbert Amsal, NIM-nya 515 18 0047. Nah gue berasal dari institusi Universitas Tarumanegara. Nah di Universitas Tarumanegara mesin ini diajari oleh Bapak Agus Halim STMT. Nah sekarang saatnya kita menyaksikan presentasi atau penjelasan dari roda gigi planet. Nah sekarang gue akan jelasin nih tentang roda gigi planet. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih roda gigi itu apa sih? Nah roda gigi ini merupakan bagian dari mesin yang berputar untuk mentransmisikan daya. Nah roda gigi ini memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan dengan gigi dari roda yang lain. Dua atau lebih roda gigi yang bersinggungan dan bekerja bersama-sama disebut sebagai transmisi roda gigi. Nah roda gigi ini banyak jenis-jenisnya, tapi yang akan saya bahas yaitu roda gigi planet. Nah, roda gigi planet atau planetary gear dapat menghasilkan beberapa putaran yang bervariasi. Nih, pertama seperti peningkatan kecepatan, pengurangan kecepatan, perubahan arah, netral, dan direct drive. Ada tiga nih elemen-elemennya nih di roda gigi planet. Yang pertama ada sun gear, yang kedua ada carrier gear, yang ketiga ada ring gear. Nah, kalau dilihat dari susunannya, sistem roda gigi planet, roda gigi matahari itu atau sun gear itu terletak pada pusat susunan atau di tengah sebagai poros perputaran. Nah, roda gigi matahari atau sun gear bertautan dengan carrier gear. Sedangkan carrier gear merupakan roda gigi yang disusun dalam kerangka. Biasanya terbuat dari besi tuang, aluminium, atau plat baja. Nah, carrier gear ini dirancang dengan sebuah pin untuk masing-masing carrier gear. Nah, carrier gear ini juga memiliki poros tengah roda gigi matahari atau sun gear. Nah, dan dilingkari oleh ring gear. Nah, penggunaan ring gear ini seperti pengikat yang menahan keseluruhan roda gigi bersama dan memberikan kekuatan yang besar pada unit. Nah, lalu penempatan ring gear diletakkan jauh dengan poros pusat. Nah, karena itu ring gear ini dapat berfungsi juga sebagai tuas terbesar pada poros pusat. Nah, cara kerjanya nih, setiap komponen dalam planetary gear set yaitu sun gear, pinion gear carrier, dan ring gear dapat putar atau ditahan. Perpindahan tenaga melalui sebuah planetary gear set hanya mungkin ketika satu komponen ditahan atau jika dua komponen ditahan bersama. Nah, salah satu dari tiga komponen sun gear, carrier, atau ring gear dapat digunakan sebagai penggerak atau komponen input. Pada saat yang bersamaan, komponen yang lain tetap berputar dan kemudian menjadi komponen yang ditahan atau diam. Nah, komponen ketiga kemudian menjadi bagian yang digerakkan atau outputnya. Lalu tergantung pada komponen yang menjadi penggerak, yang ditahan dan yang digerakkan. Peningkatan torsi atau peningkatan kecepatan akan dihasilkan oleh planetary gear set. Ini tergantung dari itu jadi ya. Nah, aplikasinya pertama tuh pada mobil. Nah, biasanya pada mobil transmisi otomatis. Nah, kan kalau manual kan pakai kopling. Kalau otomatis kan D, R, N. Nah, ini itu karena adanya roda gigi planet yang terdapat di dalam mobil otomatis ini. Karena roda gigi planet inilah yang jalan lah, itu yang berjalan. Sehingga kita D itu jalan cuma satu gigi doang, di D kita bisa jalan jauh. Lalu R bisa mundur. Nah, itu gara-gara roda gigi planet. Nah, jadi roda gigi planet ini sangat penting lah, komponen terpenting dalam mobil otomatis. Nah, lalu selain itu juga ada planetarium, lalu ada internal sepeda juga pada transmisinya. Lalu yang keempat ada planetary decelerator, itu biasanya pada mesin berat. Nah, di dalam planetary gear set juga terdapat perhitungan nih. Nih, sekarang kita akan mencari besar arah dan putaran carrier. Nah, yang diketahui itu jumlah gigi sun gear-nya 39. Nah, sedangkan jumlah gigi ring gear-nya 78. Apabila sumber diputar ke kanan sebesar 100 rpm dan ring gear stop, kalau ring gear stop itu NR-nya 0. Nah, kita dapat mencari arah dan besar putaran carrier, yaitu dengan cara jumlah gigi sun gear dikalikan sumber yang diputar ke kanan tadi ditambah jumlah gigi ring gear dikalikan NR-nya itu sama dengan jumlah gigi sun gear ditambah jumlah gigi ring gear dikali sama NC. Nah, jadi kan sebelah kiri tuh bisa dilihat 39 dikali 100 ditambah 78 dikali 0 sama dengan 39 tambah 8 dikali NC.
Jadi 3900 sama dengan 117 NC. Nah, NC-nya ini didapat 33. Jadi putaran carrier adalah 33 RPM, bireduksi. Dan arah putarannya searah sun gear. Nah, planetary gear setnya juga punya kelebihan. Yang pertama itu lebih halus ketika menggunakan power. Yang kedua, gear bertonton secara terus menerus, jadi kemungkinan kecil lah roda giginya rusak. Lalu yang ketiga, planetary gear set itu sangat ringkas. Nah, yang keempat, kegunaannya banyak. Ini tuh ada dapat memperoleh 7 kecepatan kombinasi dan arah dari sebuah planetary gear tunggal. Nah, ini tuh top banget dah. Lalu yang terakhir ada variasi kecepatan dan arah dapat ditambahkan melalui penggunaan planetary gear gabungan. Kekurangannya sih ada 3 sih. Keausan terjadi pada saat bantalan tinggi, terus biaya pengiriman yang tinggi jika operasi yang lambat. Lalu jika operasinya lambat, resiko mengurangi umur motor juga dapat terjadi. Oke. Nah, segitu aja nih penjelasan tentang roda gigi planet. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Cuma mengingetin doang nih, sekali lagi pendapat. Lu jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak supaya kita terhindar, dan semoga pemerintah dapat menuntaskan masa pandemi ini, dibantu dengan kita semua agar cepat kelar. Itu sih pendapat saya, 3M itu doang. Lalu kritik dan saran untuk mata kuliah elemen mesin itu ya penting banget tentang elemen mesin, karena kita bisa mengetahui ternyata tentang roda gigi maupun pelajaran lainnya. Lalu untuk pengampuhnya yaitu untuk Bapak Agus Halim, top deh pokoknya. Cara ngajar itu bisa membuat mahasiswanya mengerti karena belajar dengan have fun, dengan ya santai gitu, nggak serius, jadi kita juga enak belajarnya. Emang Pak Agus Halim top. Nah, lalu untuk future design itu karena akan semakin berkembangnya teknologi, maka roda gigi dengan desain-desain yang di masa depan pasti akan lebih top deh, karena dengan perkembangan teknologi semuanya bisa diatasi. Lalu dengan elemen mesin ya harus tetap diteruskan lah pelajaran elemen mesin, karena memang sangat berguna dan bisa menambah ilmu bagi kita. Nah, sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu kita. Terima kasih, salam sehat selalu.